Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsaniya asyara, utawi macem kang nomor 12 iku ma barang, maksudnya Al-Quran atau ayat diucapkan seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagian. Jadi mau bilang Quran ya tidak apa-apa, mau bilang ayatnya tidak apa-apa. Ma yaiku barang, maksudnya Al-Quran atau ayat ta'akhkhara kang terlambat hukmu apa hukume ma an-nuzulihi saking mudune ma, ayat yang turunnya lebih dulu, hukumnya belakangan. Jadi hukumnya baru berlaku belakangan, tapi turunnya lebih dulu. Dan sebaliknya wamalan tentang barang, maksudnya ayat atau Al-Quran ta'akhkhara kang terlambat nuzuluhu apa mudune ma an hukmihi saking hukume ma, maksudnya hukumnya berlaku lebih dulu, turun ayatnya belakangan. Itu sebaliknya. Kalau ma ta'akhkhara hukmuhu an nuzulihi, duluan turunnya, hukumnya belakangan. Terus kemudian sebaliknya, duluan hukumnya, turunnya belakangan. Jadi berbalik begitu. Bagaimana jelasnya? Mari kita iki bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika Az-Zarkashi, disebut iki Az-Zarkashi. Ya, sip. As-Suyuti ngutip Az-Zarkashi. Kala ngendika sapa Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi fil Burhani, ing dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang sudah di awal itu disampaikan sama As-Suyuti list atau menu-menu yang ada di dalamnya. Sudah disampaikan sama As-Suyuti. Oke, sekarang dia kutip. Kala ngendika Az-Zarkashi sapa Imam Az-Zarkashi fil Burhan, di kitab Al-Burhan, ngendikane qad yakunu kadang-kadang ana an-nuzulu apa mudune ayat sabikon niku ndisiki alal hukmi ngatasi hukume, kaqauli kaya dene pangendikane Allah taala. Contohnya satu ini ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang jadi inti adalah masalah tazakka. Zakat itu belum ada di Mekah. Jadi ini turun duluan tentang zakat. Padahal belum berlaku di Mekah, nggak ngurusi zakat. Masih soal fondasi keyakinan saya kira. Faqat rawa moko teman-teman wis ngriwayataken Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi wa wairuhu lan lintune Imam Al-Baihaqi ane Ibnu Umar saking Ibnu Umar ay Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ngriwayataken annaha sak temene ayat qad aflaha man tazakka ini Al-A'la 14-15 ini iku nazalat mudun apa ayat tadi itu fi zakatil fitri, tentang zakat fitrah, padahal zakat belum berlaku waktu turunnya ayat itu karena Makkiyah. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar nahwahu saumpamane hadis menika, saumpamane riwayatnya Al-Baihaqi menika marfu'an hale marfu', maksudnya tergolong hadis marfu'. Wa qala lan ngendika ba'dhum sapa sebagiane para ulama hadis ngendikane niku, lah ini kalau kata komentatornya itu ba'dhum yang dimaksud itu ya Al-Burhan, penulisnya Al-Burhan. Tapi memang seperti yang sudah sering disampaikan, dia bilang begini, As-Suyuti itu karena tahu aslinya itu dari siapa, jadi tidak langsung ngomong
Ini dari Al-Burhan, jadi ngomongnya qala ba'duhum. Ngendikane ba'duhum niku la adri ora weruh sapa ingsun ma wajhu ma apakah ma iku ma utawi apakah wajhu hadza takwil iku wajahe takwil menika. Apa sisi yang bisa mendamaikan ini? Zakat fitrah belum ada, kok ayatnya sudah turun ini. Makiyah itu enggak ngurusi zakat masih. Tapi kok sudah ada ayatnya, ini piye iki? Li'anna surata, karena sak temene surat qad aflaha man al-a'la itu ya, kata zakat itu iku makiyatun, surat makiyah. Walam yakun lan ora ono bimakata iku ning Mekah idun apa riyaya. Wala zakatun lan uga ora ono zakat, wala saumun lan uga ora ono poso. Iya iki, ya gitu. Ajaba terus jawab Al-Bawawi sapa Imam Al-Bawawi bi annahu kelawan sak temene saan ya juzu iku mungkin ayakuna apa yen to ana an-nuzulu apa mudune ayat sabikon iku ndisi alal hukmi ngatasé hukume. Di jawabannya Al-Bawawi ya mungkin saja duluan ayatnya yang turun tapi hukumnya belakangan belum berlaku. Entah mungkin sisi psikologisnya bisa dicari situ. Kama qala ta'ala, kaya dene qala sampun ngendika sapa Allah taala, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Hadzal balad yang dimaksud adalah, kalau di sini Fathu Mekah, jadi hadzal balad itu ya Mekah, padahal belum masih gitu katanya. Fasurat al-balad 12. Fasuratu moko utawi surat ini makiyatun adalah makiyah. Waqad dhahara, nanti masalah hillum bihadzal balad sorry. Waqad dhahara lan teman-teman wis jelas atharul hilli apa bekas atau jejak-jejak al-hilli penempatan yauma fathi Makkah pada waktu fathi Mekah. Jadi dia sudah disebut tinggal di Mekah itu ya setelah Fathu Mekah. Jadi al-hil, masalah menempati Mekah yang sesungguhnya dia menempati itu ya setelah Fathu Mekah. Nah ayat ini turun jauh sebelum Fathu Mekah karena suratnya Makkiyah, masih awal-awal. Hatta qala sehingga ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, uhillat li sa'atan min naharin. Uhillat den halalaken, maksudnya ya ditempatkan atau dihalalkan, maksudnya saya sudah boleh menempati, dihalalkan apa Mekah likadwi ingsun saatan pada waktu atau pada satu saat min naharin dari siang, artinya belum, masih baru setelah Fathu Mekah ini ayat ini baru berlaku gitu. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono hale kaya dene mengkono, maksudnya disian mudune tinimbang hukume nazala mudun bi Makkah di Mekah sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Apa lafaz sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, golongan iku bakal dipukul mundur, wa yuwalluna lan bakal berparing ad-dubur nang mburi. Al-Qamar 45. Mengomentari ini kola ngendika sapa Umar bin Khattabi, Umar bin Khattab ngendika, fakultu moko ngucap ingsun, terus Umar bin Khattab, ayu jam'in, perkumpulan apa ya? Ndak jelas iki. Nah, ini perkumpulan apa sing dimaksud? Falamma moko semangsane kana ono apa yaumu badrin dina Badar, ketika hari perang Badar itu terjadi, kananya enggak ada khabarnya. Kanan tamnya. Wan hazamat dan terpukul mundur, maksudnya kalah. Quraisyun sapa wong Quraisy nadortu moko ningali sapa ingsun ila Rasulillah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asarihim ing dalem apa namanya jejak-jejak mereka, jejak Quraisy dan atau segolongannya orang mukmin, mereka yang terlibat dalam perang Badar, muslitan hale menghunus. Rasulullah dilihat oleh Sayyidina Umar, saya melihat Rasulullah dalam keadaan menghunus bisayfi kelawan pedang, dalam keadaan menghunus pedang. Yaqulu sambil ngucap, sambil ngendika sapa Kanjeng Nabi, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, bakal den pukul mundur golongan itu dan mereka akan berpaling ke belakang. Fakanat moko ono apa peristiwa kuwi mau liyaumi Badar, fakanat moko ono apa ayat
iku liyaumi badrin, untuk perang Badar. Jadi ayatnya ada duluan, kenyataannya belum. Di samping karena itu merupakan mukjizat, karena nggak bisa dulu. Ada orang tahu masa depan belum terjadi, tapi sekarang sudah diomongke itu. Nggak ada mediumnya, meskipun nyata bahwa banyak hal seperti itu tuh banyak. Nggak aneh kalau masyarakat Jawa mungkin kayak ramalannya Joyoboyo atau apa. Tapi meskipun itu tidak membuktikan apapun, sebenarnya tidak membuktikan apapun. Ya kewajaran saja bagi saya, tapi ya biar tidak tahu, persepsi orang berbeda-beda. Artinya orang berpikir ke depan, sesuk ono swara gak ono wujude, ono swara ono gambare iso obah barang kotak ditonton wong akeh. Kan sudah sejak dulu koronya, tapi kan baru kita rasakan sekarang, baru kita tahu sekarang. Artinya yang berbau-bau seperti itu ya wajar lah. Seperti halnya di sini, annahu yajuzu ayyakunan nuzulu sabiqon alal hukminya. Mungkin saja turunnya duluan tapi hukumnya belakangan. Itu hal wajar saja, tidak aneh. Tidak aneh lah. Wa kadzalan iku kaya dene iki, maksudnya duluan turunnya daripada hukumnya. Qauluhu tawi pangendikane Allah taala, juntum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Ada tentara, mahunalika mahzumum, juntum, tentara apa saja di sana terkalahkan, yaitu dari para ahzab. Surat Shad, dari beberapa kelompok. Surat Shad ayat 11. Qala Qatadah, Imam Qatadah ngendika, wa'adahullahu wa huwa yauma idzin bi Makkah annahu sayahzimu jundan minal musyrikin. Wa'ada sampun janji huteng Nabi Muhammad Allahu sapa Allah wa huwa hali Nabi Muhammad yauma idzin, dinten niku, dinten ketika Allah janji itu, zundum mahuna lika mahzumum minal ahzab, iku bimakkata, di Mekah. Jadi ketika Nabi masih di Mekah, Allah sudah janjinya annahu sak temene Nabi Muhammad saya zimu bakal ngalah, memukul mundur sapa Nabi Muhammad jundan ing bala tentara minal musyrikin, saking orang-orang musyrik. Itu sudah janjinya Allah. Faja'a moko tumeka takwiluha, apa wujud nyatane surat atau ayat ini yauma badrin, di perang Badar. Tapi ya di sini saja bawanya, jangan kemana-mana. Nanti ya kalau peristiwanya sama mungkin bolehlah ayat ini turun lagi, kita pakai asbabun nuzul itu. Jadi boleh jadi saja kasusnya sama, terus sababnya sama, terus ayat itu bisa kita hadirkan. Tapi ya agak, maksud saya membatasi agar tidak sampai fahmi bahasa yang menafsiri Al-Quran pakai 11 apa namanya, kayak runtuhnya Vanharo Finari Jahannama, meruntuhnya WTC itu. Saya kira nggak sampai ke sana. Bahwa itu cocok, monggo, tapi tidak membuktikan. Bagi saya ya, maksud saya tidak menjadi bukti apa saja, karena sesuatu yang benar itu ya mutlak, tidak bisa di. Jadi kalau kemudian ada kenyataannya, buktinya, kalau ada kenyataannya terus yang kebenaran mutlaknya tambah benar, tidak begitu. Jadi tetap saya kira, karena bukti dan kenyataan itu kan lebih besar kenyataannya daripada buktinya. Jadi sebenarnya ya agak ruwet juga nih memikirkan sampai ke sana, atau mungkin saya terlalu jauh, kayak orang membunuh. Tindakan membunuh dengan bukti dia membunuh tentu lebih sedikit bukti. Tapi karena wilayahnya hukum maka harus ada bukti. Gitu. Tapi kalau sudah kasus Al-Qur'an ini, ya Qur'annya lah yang sing apa jenenge. Karena Allahnya yang mewahyukan itu, saya kira. Maka Quran luar biasa, sudah itu saja gitu kalau saya. Gitu. Jadi ini kalau diskusi soal bukti, jadi monggo. Ya,
Kira-kira begitu. Oke, akhraja sampun mentakhrij hu ing iki hadis qala Qatadah ini Ibnu Abi Hatimin sapa Ibnu Abi Hatim. Wa mithluhu aidan lan utawi contone uga wa mithlan utawi contone anau usani asyara aidan uga qauluhu utawi pangendikane qauluhu iku pangendikane Allah taala. Contohnya lagi yang sama adalah firman Allah yang isinya qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batil wa ma yu'id. Kebenaran sudah datang, kebatilan tak akan memulai dan tak akan kembali. Ya, Saba 49. Akhraja sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim Imam Ibnu Abi Hatim ani Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud fi qaulihi dalam pangendikane Allah taala ja'al haqqu. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud ja'al haqqu wis tumeka al haqqu apa kebenaran. Ngendikane Ibnu Mas'ud al haqqu adalah as-saifu. As-saifu itu pedang yang dimaksud. Kok iso waduh ngono ya. Al haqqu kan barang kang bener. Tapi di sini kok langsung diartikan pedang gitu. Itu dari mana itu? Itu takwil begitu itu. Berarti langsung menggantikan posisi ayat. Yang dimaksud sebenarnya apa? Sudah nggak pakai sindiran lagi. Ini loh yang dimaksud gitu. Oke, saya lanjutkan. Wal ayatulan utawi ayat qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batil wa ma yu'id itu makkiyatun adalah ayat makkiyah mutaqaddimatun kang disii ala fardil kitali ngatasé dipun wajibakene kital perang. Pada waktu di Mekah Nabi tidak ada syariat perang. Belum ada, masih belum turun lah. Wa yu'ayyidu lan nguatakan tafsir Ibnu Mas'udin ing tafsire Imam Ibnu Mas'ud tadi itu yang al-haqqu ditafsiri as-saifu itu menguatkan terhadap tafsir itu apa opo barang akhraj maksudnya hadis atau informasi akhraja ingkang sampun mentakhrij huteng niku sapa asy-syaikhani dua syekh yaitu Bukhari lan Muslim min hadisihi saking hadisipun Ibnu Mas'ud uga aidon hale uga kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud dakhala melebet an-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah tateng Mekah yaumal fathi pada hari Fathu Mekah wa haulal Ka'bati lan hale iku ing sekitare Ka'bah salasumiatin wasittuna utawi 360 apane nusuban berhalane. Nabi masuk Mekah pada hari Fathu Mekah ketika Ka'bah saat itu dikelilingi 360 dikelilingi wahaula itu di sekitar berarti dikelilingi 360 berhala. Bagaimana bisa mereka ini simbol 360 itu simbol lingkarannya bulat lingkaran 360 derajat itu kan itu ilmunya lingkaran itu sejak kapan ya kok bisa melingkari Ka'bah 360 derajat. Hari dalam setahun 365 Hijriah sama Komariah sama Samsiah kalender Komariah atau Samsiah Hijriah atau sama Miladiyah itu kaceknya 9 hari. Jadi ya 360 itu rata-ratanya. Jadi lingkarannya di situ putarannya 360 itu. Ini kan aneh. Masyarakat Yahudi sudah sampai pada pengetahuan tentang lingkaran. Faja'ala moko mulai sapa Kanjeng Nabi, ja'ala di sini af'alus syuru' ya. Ja'ala moko mulai sapa Kanjeng Nabi iku yatunu apa ngasai sapa Kanjeng Nabi ha ing iku berhala bi'udin kelawan tongkat kana kang ana apa audin apa udin tadi itu fiyadi iku ing dalam astonipun Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi menghancurkan berhala-berhala itu digasaki karo Nabi nganggo tongkat. Wayakululan sambil mengucapkan sapa Kanjeng Nabi ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa al-Isra 81. Ini ayatnya udah jauh di Mekah turunnya di surat Al-Isra. Ja'al haqq wa ma yubti'ul batil wa ma yu'id. Saba 49. Jadi seolah-olah ayat yang turun kepada Nabi itu betul-betul kayak Sutarji itu, jadi mengembalikan kata kepada
fungsi utamanya yaitu mantra ja'al haq wa zaqal batil, doar. Sampai sekarang pun kayaknya ayat ini di apa jenenge? Di referensi ruqyah itu kayaknya dikutip terus ayat ini untuk menghancurkan sihir-sihir. Waduh. Ya enggak tahulah. Yang penting itu memang kan kayak mantra ya, ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Sambil diajur dor. Kalau berdasarkan hadis ini, informasi ini, maka al-haq itu tongkat ya. Kalau tadi kan Ibnu Mas'ud bilang pedang. Aud, bisa juga aud al-audu. Bisa saja. Tapi kan saya tidak punya dasarnya, hanya kira-kira. Oke, lanjutkan. Wa qala lan ngendika sapa Ibnul Hassari mengomentari tadi itu. Atau lain lagi masalahnya. Wa qala lan ngendika sapa Ibnul Hassari, Imam Ibnul Hassar, ngendikanipun qad dzakara sampun nyebutaken Allah sapa Allah az-zakata ing zakat fis suwari ing dalam pira-pira surat al-makkiyati kang bangsa makkiyah. Kasiron kelawan akeh, ai dzikron kasiron kelawan sebutan kang akeh. Tasrihan dukun niku zikra tasrihin, ai zikra tasrihin gitu ya. Tasrihan dengan terus terang menjadi maf'ul mutlak yang dibuang dari zikr ini, ai zikra tasrihin. Jadi dengan terus terang au wa ta'ridan lan dengan sindiran. Apa itu yang disebutkan bi annallaha kelawan sebab sak temene Allah sayun jizu iku bakal melaksanakan sapa Allah wa'dahu atau bakal menepati sapa Allah wa'dahu ing janjinipun Allah li rasulihi kangge utusanipun wa yuqimulan bakal ngedegaken sapa Allah dinahu ing agamanipun Allah wa yuzhiru lan menangaken sapa Allahu ing agamane Allah hatta sehingga tufrodo iso difardoaken atau saged dipun wajibaken as-sholatu apa sholat. Karena kalau ndak menang dulu agamanya nggak dominasi dulu nggak bisa dilaksanakan sholat di bom aja. Seperti di Indonesia ini kan alhamdulillah katanya Gus Pak itu ya, pemerintah kita itu masih Islam, masih Muslim, masih membiarkan kita sholat itu sudah nikmat luar biasa, nggak diganggu, orang sholat nggak diganggu. Sehingga saged tufrodo difardoaken as-sholatu apa salat wa zakatu lan zakat wa sairu syara'i lan sisanipun pira-pira syariat, maksudnya syariat yang lain. Walam tu'khad lan durung dipun jubu az-zakatu apa zakat illa kejaba bil Madinati teng Madinah. Zakat baru berlaku di Madinah bila khilafin tanpa ada perbedaan pendapat dari kalangan imam. Wa auradalan mendatangkan sapa Ibnul Hassar min dalika saking mengkunu ayat qaulahu ing pangendikane ayat yang makiyah tapi sudah menginformasikan zakat. Jadi min dalika saking mengkunu ayat zakat gitu. Mendatangkan sapa Ibnu Hassar qaulahu ing pangendikane Allah taala ingkang unine wa atu haqqahu yauma hasadi. Hendaklah kalian semua memberikan haknya makanan itu atau haknya panenan itu pada hari panennya. Al-An'am 141. Itu makkiyah memang. Makkiyah. Padahal zakat belum ada waktu itu. Wa qaulahu lan ugi mendatangkan sapa Ibnu Hassar qaulahu sebagai bagian dari contoh ini gitu. Qaulahu ing pangendikane Allah taala fi suratil Muzammil di surat Al-Muzammil. Ingkang unine wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ada salat, ada zakat. Dirikan semua itu. Gitu. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono. An-nau'u atsani asyara qauluhu utawi pangendikane Allah taala fiha ing dalem niku. Fiha ing dalem niku ayat yaitu wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah dan orang-orang lain. Maksudnya di dalam surat Al-Muzammil juga ini. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah. Ya kita artikan berperang saja supaya kontekstual gitu, dengan kondisi waktu itu. Karena yang dimengerti waktu itu ya yuqatiluna ya perang secara fisik itu. Di Mekah belum ada syariat perang, memang enggak boleh. Belum udzina lil ladina amanu di annahum zulimu itu belum ada. Wa min dzalika lan setengah saking maksudnya
ayat yang turun duluan hukumnya belakangan. Ini itu hukum qital itu belum ada, baru ada di Madinah. Wa min dzalika lan setengah saking mengkono-mengkono asaniyata asyara qaulu utawi asaniya asyara. Alhamdulillah qaulu utawi pangendikane Allah taala wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Siapa yang lebih bagus ucapannya ketimbang orang yang mengajak menuju Allah dan beramal saleh. Fussilat 33 ini belum ada, baru ada di Madinah. Faqad qalat moko teman-teman sampun ngendika sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah wa Ibnu Umar lan Imam Ibnu Umar wa Ikrimah dan Imam Ikrimah wa jama'atun dan sekelompok sahabat. Ngendikane innaha sak temene ayat wa man ahsanu qaulan mimman da'a iku nazalat fil muadzinin, tentang orang-orang yang adzan. Nazalat itu mudun apa ayat tadi itu fil muadzinin, tentang orang yang adzan. Jadi adzan baru ada di Madinah gitu. Wal ayatulan, padahal utawi ayatnya tadi itu makkiyatun, adalah ayat makkiyah. Walam yusra' lan dereng dipun syariataken al adzanu apa adzan illa bil madinati, kecuali di Madinah. Ya, kalau di Madinah baru, padahal ayatnya makkiyah gitu. Nah ini baru sebaliknya sekarang. Jadi turunnya belakangan, hukumnya duluan. Hukumnya ada dulu, sudah berlaku dulu, tapi legalitasnya belum. Legalitas hukum itu belum. Itu. Tapi sudah dijalankan. Hukumnya sudah dijalankan, berlakunya sudah, tetapi legalitas dari Allah Subhanahu wa taala belum turun berupa ayat yang mengcover hukum itu. Wa min amsilati malan iku setengah saking pira-pira contone barang, maksudnya ayat atau Al-Qur'an ta'akhkhara kang mundur atau terlambat nuzulu apa mudune ma'an hukmi saking hukume ma disian hukume tinimbang mudune malah belakangan. Lan iku setengah saking contone niku wau ayatul wudu'i utawi ayat wudu'. Fa fi sahihil Bukhari moko ing dalem kitab sahihnya Imam Bukhari an Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah saqatat qiladatun li bil baidai, saqatat ceblok atau lugur qiladatun apa kalung li ingkang gadane ingsun, kalungku ceblok terus Siti Aisyah bil baidai, di tempat namanya Al Baida, ndak tahu saya. Wa nahnu lan utawi kita dakhiluna iku mlebu sapa kita al Madinah tateng Madinah. Ketika kami baru masuk Madinah, kami menyadari kalunge kula ceblok. Fa anakho terus mandek. Kalau di kendaraan anakho itu menderumkan, memarkir. Kalau kendaraannya mobil ya diparkir, kalau unta ya dibiarkan menderum. Fa anakho moko menderumkan kepada ontanya Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazalalan mandap sapa Rasulullah, maksudnya turun dari ontanya itu, dari kendaraan. Fatana terus membelokkan sapa Rasulullah ra'sahu ing sirahipun fi hijri teng bilik kula, terus Sayyidah Aisyah raqidan hale babu istirahat. Wa aqbalalan terus dugi ngadep sapa Abu Bakar falakazani terus membogem. Jotos tapi alon-alon kayak to ngono lah. Bukan lakaza itu ya menjotos tapi pelan kayak orang. Falakaza terus menjotos pelan sapa Abu Bakar ni teng kula, bapak maksudnya kan, bapaknya bapak jotos kula set ngeten, maksudnya didik. Lakzatan kelawan jotosan sadidatan kang nemen, tapi kok njotos bruwok ngono. Sik tak golek artine sing tepak iki lakazai. Nah, di sini kalau di kamus memukul dengan kepalan tangan. Nah, memukul dengan kepalan tangan artinya ya untuk mengagetkan Aisyah memang. Anak yang adalah anaknya Abu Bakar sendiri. Jadi dijotos tangin. Wakola terus ngendika sapa Abu Bakar bapak Aisyah itu habasti annasa, habasti nahan sira wahai Aisyah annasa ing manungsa, habasti nahan sira Aisyah
annasa ing menungso fi kiladatin tentang persoalan kalung. Aisyah, kowe iki piye to? Wong-wong kok tahan kabeh gara-gara kalungmu ilang. Piye? Nah, di sini ada tanda-tandanya. Jadi sang ayah itu memprotes kepada si anak. Piye to, Nduk? Kok dadak kok tahan kabeh wong-wong gara-gara kalung. Nanti ngomong dong goleki kan akhirnya kan jadi terhenti perjalanannya gara-gara Aisyah mengabarkan kalungnya jatuh gitu. Summa mongko nuli inna nabi sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha niku tangi sapa Kanjeng Nabi wa hadarat lan sampun hadir as-subuhu apa wayah subuh. Faltu misa terus den goleki almau apa banyu falam yujat terus durung den temokno apa banyu fanazalat moko mudun apa ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya ila qaulihi sampai pangendikane Allah taala la'allakum tashkurun supaya sira syukur. Al-Maidah ayat 6. Fal ayatu moko utawi ayat menika madaniyatun adalah ayat madaniyah, yakin ayat madaniyah ijma'an ay fi ijma'in atau berdasarkan ijma'. Di dalam ijma' ulama itu ini ayat madaniyah. Wa fardhul wudhu lan utawi kewajibanipun wudu iku kana wis ana apa kewajiban wudu iku di Makkah di Mekah ma'a fardhis sholati ing dalem sartane fardhis sholati difardukannya salat. Jadi bareng kalau difardukne salat diwajibkan seketika itu pula wudu menjadi wajib karena menjadi syaratnya salat gitu. Ya meskipun diskusi tentang syarat salat belum ada waktu itu. Tapi yang jelas ayat ini mutlak disepakati memang ayat madaniyah. Tetapi fardunya wudu itu sudah ada sejak di Mekah gitu. Kala ngendika sapa Ibnu Abdul Barri, Imam Ibnu Abdul Bar, maklumun utawi barang kang wis den weruhi inda jami'i ahlil maghazi ing dalam ngersane sekabehane ahli maghazi para ahli hadis tentang al-maghazi. Al-maghazi itu beberapa peristiwa perang. Jadi menurut ahli hadis tentang peperangan itu sudah maklum apa annahu, jadikan mutada ya bisa, jadikan fa'ilnya makmulnya maklumun juga bisa, terserah mau pilih yang mana. Annahu apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi makmulnya maklumun ini. Sementara maklumun tadi saya jadikan mubtada yang tidak memiliki khobar, hanya memiliki makmul yang seposisi dengan khobar gitu. Annahu apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nggih nggih sayang ini sayang pun Annahu apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusolli iku durung salat sapa Kanjeng Nabi. Iku durung salat sapa Kanjeng Nabi mundu furidat, sejak furidat difardukan alaihi ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu apa salat illa kejaba biwuduin kelawan wudu. Jadi Nabi belum pernah salat sejak salat itu difardukan kecuali dengan wudu. Jadi pasti sudah di Mekah itu sudah ada wudu gitu. Wala yadfa'u dzalika wala yadfa'u lan ora nolak dzalika ing mengkunu kasunyatan illa kejaba jahilun sapa wong kang bodho ora roh au mu'anidun utawa lek gak bodho mu'anidun utawa wong kang nentang. Jadi kalau orang yang bodoh atau orang yang nentang ya pasti menentang ini gitu. Menentang kenyataan ini bahwa ayat tentang wudhu dan tayamum itu baru ada di Madinah, sementara kewajiban tayamum akan sholat itu atau wudhu akan sholat itu sudah ada sejak di Mekah. Kala ngendika sapa Ibnu Abdul Bar wal hikmatu lan utawi hikmahipun fi nuzuli ayatil wudhu ing dalem mudhunipun ayat wudhu ma'a taqaddumil amali bihi ing dalem sartane taqaddumil amali disi ini ngamalaken bihi kelawan wudhu liyakuna iku supaya ana fardu apa kefarduane wudhu matluwan iku diikuti
matluwan iku diikuti bitanzili kelawan liyakuna supaya ana farduhu apa kefarduane liyakuna supaya ana farduhu apa kefarduane wudu matluwan iku den dereki bitanzili kelawan mudune Al-Qur'an. Jadi mendapatkan legalitas setelah sebelumnya belum legal, bukan berarti kalau tidak legal itu terus tidak bisa dilakukan gitu, enggak. Piye bahasa benak iki? Artinya mendapatkan penguatan setelah ayat itu turun salat wudu itu gitu. Itu supaya kefarduannya wudu itu diikuti atau didukung oleh at-tanzil, oleh Al-Qur'an. Wa qala lan ngendika ghairuhu sapa sakliyane Ibnu Abdul Bar yuhtamalu dimungkinaken atau dikandung. Maksudnya mungkin ayakuna apa yen to ana awalul ayati awale ayat apa ayat awale atau awal ayate iku nazala mudun apa awalul ayah muqaddaman iku didhisikno ma'a fardil wudu'i bareng kalau fardhu wudu. Tapi boleh juga mungkin saja ayat itu dulunya memang sudah turun summa mongko nuli nazala mudun baqiyatuha apa sisane ayat wa huwa lan utawi sisanya ayat itu zikru tayamumi adalah disebut none tentang tayamum fi hadil qissati ing dalam kisah menika. Jadi tapi ya mungkin saja awalnya sudah. Ini orang yang menentang. Nanti tetap ngengkel bahwa ayat wudhu itu sudah ada sejak di Mekah. Nanti yang disebutkan di sini turun lagi ya untuk genah ke tayamum itu, sebagaimana konsep ashabun nuzul itu. Jadi tambahan tayamum itu jadi turun belakangan memang di Mekah bersama ayat yang tadi itu. Kultu ngucap sapa ingsun jare Imam Suyuti ya rudu wis nolak hu teng pendapat menika al ijma apa ijma ala anna ayata sak temene ing atase sak ala annal ayata ing atase sak temene ayat menika madaniyatun yaiku ayat madaniyah. Wa min amsalatilan iku setengah saking contone aidan contone disian hukume mudune keri. Ayatul jumu'ati utawi ayat tentang salat Jumu'ah. Fa innaha krono sak temene salat Jumu'ah madaniyatun iku madaniyah. Wal jumu'atu lan utawi Jumu'ah fardhu iku wis wajibaken apa Jumu'ah bi Makkah di Mekah wa qauli Ibnul Farasi lan utawi pangendikane Ibnul Faras ingkang munine inna iqamatal jumu'ati sak temene didirikannya salat Jumat lam takun iku ora ana apa iqamatul jumu'ah bi Makkah di Mekah kotu sama sekali ya rudu iku nolak apa qauli Ibnul Faris hu teng kaidah menika. Jadi kalau didasarkan keliru. Maksudnya yarudu nolak hu teng kaulnya Ibnul Faris ma apa barang. Maksudnya Ibnu Faris ini kan dari redaksi ini ketahuan bahwa ayat Jumu'ah itu turunnya di Madinah tapi sudah pernah diwajibkan di Mekah, sudah pernah dilaksanakan di Mekah gitu. Nah, pernyataannya Ibnu Faris yang isinya bahwa didirikannya sholat Jumat itu belum pernah sama sekali di Mekah, iku yarudu nolak teng kaula ing kauli Ibnu Faris apa ma barang maksudnya riwayat akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emma Ibnu Majah sapa Imam Ibnu bacaan Abdurrahman ibni Ka'ab ibni Malik ibni Ka'ab ibni Malikin saking Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik kala ngendika sapa Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an Abdurrahman ibni Ka'ab bin Malik kala ngendika sapa Abdurrahman ibni Ka'ab bin Malik ngendika kuntu ana sapa ingsun biyen iku qaida abi pemandunya bapak saya gitu. Hina dulu saya jadi pemandu bapak saya. Hina arikalane dhahaba ilang basaruh apa paningali bapak saya. Hu paningali abi. Fakuntu moko ana sapa ingsun ida kharajtu iku arikalane metu sapa ingsun bihi kelawan bapak saya ilal jumu'ati teng Jum'ah. Fasami'a terus mireng sapa bapak saya al adzana nang adzan yastaghfiru. Moko njaluk ngapura
sapa fakuntu idza kharajtu bi ilal jumu'ati fasami al adzana yastaghfiru li abi Umamata As'ad bin Zurarah. Yastaghfiru moko njaluk ngapura sapa bapak kula li abi Umamata kangge abi Umamah ingkang asmane As'ad bin Zurarah. Jadi saya setiap kali ngantarkan bapak saya ke Jumat itu terus bapak saya dengar adzan, bapak saya selalu mintakan ampun untuk abi Umamah As'ad bin Zurarah. Fakultu terus ngucap sapa ingsun jarene Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ya abata, duhai ayahandaku, ara'aita sholataka ala As'ad bin Zurarah. Ara'aita, apakah engkau melihat? Ini kalau terjemah harfiahnya begitu, tapi kalau terjemah tafsirnya ya ai akhbirni, tolong kabarkan padaku sholataka tentang doamu ala As'ad bin Zurarah, kepada As'ad bin Zurarah. Tolonglah kasih tahu saya bapak, ada apa jenengan kok ndongokno As'ad bin Abi Zurarah itu? Kulama setiap kali sami tamireng panjenengan annida anang adzan bil jumu'ati kelawan jumu'ah. Lima hadza. Lima iku krana apa hadza utawi iki donga. Napa ta kok jenengan dongaaken? Kala terus ngendika sapa bapak kula, ai bunayya, duhai anandaku, kana awwala man shalla binal jumu'ata qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ai bunayya, wahai anandaku, anandaku, kana ono sapa As'ad bin Zurarah awwalaman adalah orang pertama, inggih menika wong pertama kang salat sapa man bina kelawan kita al jumu'ata ing salat Jumat qabla maqdami Rasulillah saderenge rawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah dari Mekah. Itu katanya. Sebelum Nabi datang dari Mekah itu yang diisi salat Jumat itu ya orang pertama ya As'ad bin Zurarah itu gitu. Jadi ini menginformasikan bahwa katanya Asyuti kaulnya Ibnu Faris itu ditolak oleh riwayat ini gitu. Bahwa pernah dilaksanakan sudah. Jadi sudah pernah dilaksanakan. Jadi kalau ini datangnya Rasulullah, jadi Rasulullah dalam perjalanan dari Mekah tapi belum sampai di Medina, tapi dilaksanakan. Inna iqamatal jum'ati lam takun bi Makkah takotu. Saya kira kalau ini dijadikan argumen oleh Asyuti bahwa yang ditakhrij oleh Ibnu Majah itu bertolak belakang dengan kaulnya Ibnul Faras, ya situ pertimbangkan lagi coba ya. Betul tidak bertentangan itu. Ibnul Faras bilang bahwa didirikannya sholat Jumat itu belum pernah di Mekah. Nah di sini diinformasikan bahwa katanya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ini ketika ditanya nyapa to Pak kok ndongakno As'ad bin Zurarah, jawabannya nyapa, dijelaskan sama Abdurrahman bin Malik itu, saya itu dijelaskan sama bapaknya dia itu, yaitu Ka'ab bin Malik, menjelaskan bahwa dia berdoa itu karena As'ad bin Zurarah adalah orang pertama yang sholat dengan kita sholat Jumat sebelum Rasulullah datang dari Mekah. Berarti pelaksanaannya memang tidak di Mekah itu, tapi paham saya, tapi ya tidak tahu. Situ koreksi lagi lah dibandingkan, karena Asyuti menyatakan bahwa riwayat ini itu menolak pendapatnya Ibnu Faris, padahal Ibnu Faris menyatakan sholat Jumat itu tidak pernah dilaksanakan di Mekah sama sekali. Nah, oleh Asyuti itu dianggap ditolak oleh akhrajahu Ibnu Majah ini gitu ya. Dipikir-pikir lagi, tidak bermaksud ngoreksi, tidak, hanya di pemahaman saja, mungkin saya yang keliru. Jadi informasi sebelum datangnya Rasulullah dari Mekah, berarti Rasulullah masih perjalanan menuju Madinah. Artinya Ka'ab bin Malik pada posisi mengatakan itu boleh jadi sudah ada di Madinah atau di sebelum Madinah yang masih masuk kawasan Mekah. Batasan itunya saya kan tidak tahu.
Wa min amsilati lan iku setengah saking contone ayat yang nuzulnya datang duluan, hukumnya datang belakangan. Sorry. Ma ta'akhara nuzuluhum tarda. Turunnya belakangan, hukumnya duluan. Maksudnya dilaksanakan duluan, turunnya belakangan. Wa min amsilatilan setengah saking ma ta'akhkhara nuzuluhu an hukmihi. Ta'akhkhara nuzuluhu an hukmihi ay wa min amsilatihi, maksudnya termasuk dari contohnya ma ta'akhkhara nuzuluhu an hukmihi qauluhu ta'ala utawi pangendikane Allah Ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara, sak temene sedekah atau zakat itu lil fuqara ikaduwe wong-wong kang fakir. Al ayah at-taubah 60. Fa innaha moko sak temene ayat menika nazalat iku mudhun apa ayat menika sanatatis in tahun 9 kenabian. Waqat furidat lan teman-teman sampun dipun fardhaken az-zakatu apa zakat qablaha sebelum tahun 9. Masa hijriah ini mungkin ya. Sanatatis in tahun 9 hijriah. Waqat furidat lan teman-teman sampun difardukan az-zakatu apa zakat qablaha sebelum tahun 9 hijriah, yaitu fi awailil hijrati di awal-awal tahun hijriah, hijrahnya Nabi. Kala ngendika sapa Ibnul Hasari, Imam Ibnul Hasar, faqad yakunu moko kadang-kadang ana masrifuha apa tempat pentasarrufan zakat qabla dzalika sakderenge niku makluman iku wis dimaklumi. Jadi sebelum turun ayat itu sudah dimaklumi. Walam yakun fihi Qur'anun matluun. Walam yakun lan durung ana fihi ing dalem iku masrif, tempat pendistribusian zakat 8 asnaf itu ora ana fihi ing dalem iku masrif apa Qur'anun Qur'an matluun kang den wacaaken. Kama kana kaya dene wis ana alwudu apa wudu makluman iku wis dimaklumi, sudah dipraktekkan qabla nuzulil ayati sadurunge mudune ayat. Summa mongko nuli nazalat mudun tilawatul Qur'ani apa wacaane Al-Qur'an bihi kelawan iku wudu takkidan krana nguwataken. Annau usalisa asyara wallahu a'lam bishawab. Wis tutuk kene sik, mugi-mugi istiqomah. Mugi-mugi terus diparingi rahmatan diridani, minangka diparingi rasa seneng melajari pembahasan terkait kitab Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sehat kabeh. Matur nuwun sing akeh, sepurane sing akeh. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati faya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.